Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Firmansyah akan mempresentasikan mengenai managing communication di PT Bank Indonesia. Nah, pertama adalah company profile dari PT Bank Indonesia. PT Bank Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produk karet untuk sektor otomotif, industri, dan rumah tangga. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 25 November 1987 sebagai joint venture antara perusahaan Indonesia, eh, yaitu PT Kreasi Utama Investama dengan perusahaan dari Jepang yaitu Bandung Chemical Industries. PT Bank Indonesia ini memiliki fasilitas produksi utama di Tangerang dan di Jakarta, serta memproduksi tali transmisi daya bagian plastik dan tali pengangkut. Nah, pertama ada managing change communication. Managing change, managing communication ini adalah proses sistematis dalam merencanakan, menerapkan, memantau dan meninjau semua saluran komunikasi di dalam suatu organisasi. Jadi tujuan dari managing communication ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu dapat eh, secara efektif dan efisien dan jelas eh, disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Nah, pada PT Bank Indonesia ini sebagai perusahaan yang memproduksi fan belt dan conveyor, mereka ini menerapkan menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mengelola prosedur mereka. Jadi implementasi ERP dalam PT Bank Indonesia ini dapat membantu dalam meningkatkan komunikasi antar departemen atau cross departemen dan efisiensi operasional mereka secara keseluruhan. Nah, untuk aspek-aspek penerapan manajemen komunikasi di PT Bank Indonesia ini yang pertama melalui komunikasi vertikal dan horizontal, kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah penggunaan teknologi ERP dengan menggunakan SAP Business One. Selanjutnya yang ketiga adalah pelatihan dan edukasi, yang terakhir adalah audit dan evaluasi. Nah, yang pertama ada types of organizational communication and communication flows. Nah, untuk eh, ini tipe ini terdapat formal communication dan informal communication. Yang pertama kita membahas akan mengenai formal communication. Jadi formal communication ini adalah bentuk komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya mengikuti struktur dan prosedur tertentu dalam organisasi. Nah, karakteristik dari formal communication ini yang biasanya terstruktur, resmi, diatur oleh sebuah prosedur, direkam, dan hierarkis. Nah, untuk penerapan formal communication di PT Bank Indonesia ini bisa berupa rapat manajemen untuk mengenai strategi perusahaan, kinerja dari perusahaan, dan rapat untuk pengambilan keputusan penting. Selanjutnya yang kedua adalah laporan secara berkala seperti daily meeting, weekly meeting, dan monthly meeting. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan memo dan surat edaran. Selanjutnya yang terakhir adalah menggunakan email resmi. Nah, untuk informal communication sendiri ini adalah bentuk komunikasi yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur dalam organisasi. Berbeda dengan komunikasi formal, informal ini tidak mengikuti jalur resmi dan cenderung lebih fleksibel dan personal. Nah, karakteristik dari informal communication ini adalah yang pertama, fleksibel, spontan, personal, cepat, dan kurang terdokumentasi. Nah, untuk penerapan di PT Bank Indonesia biasanya adalah percakapan santai mengenai percakapan antar karyawan mengenai proyek. Selanjutnya adalah pesan instan mengenai komunikasi cepat untuk eh, daily report atau tugas-tugas harian. Selanjutnya yang ketiga adalah pertemuan santai atau pada on floor briefing. Nah, selanjutnya yang kedua adalah direction communication flows. Nah, untuk direction communication flows ini terbagi menjadi pertama adalah downward communication. Jadi, dalam downward communication ini informasi yang mengalir dari tingkat manajemen ke tingkat yang lebih rendah dalam organisasi. Nah, dalam hal ini komunikasi ini seringkali bersifat instruksional dan informatif, termasuk kebijakan prosedur, instruksi tugas, dan tujuan perusahaan. Nah, untuk penerapannya sendiri, itu pada PT Bank Indonesia, itu biasanya manajemen menerbitkan sebuah memo atau email resmi dan mengadakan rapat untuk menyampaikan kebijakan baru, prosedur keselamatan, dan perubahan dalam strategi perusahaan. Selanjutnya yang kedua adalah upward communication. Nah, dalam upward communication ini informasi yang mengalir dari tingkat yang lebih
lebih rendah ke tingkat manajemen yang lebih tinggi. Jadi komunikasi ini melibatkan laporan kinerja dari operator, umpan balik, sar- saran, dan keluhan dari karyawan kepada manajemen. Nah, untuk penerapan di PT Bank Indonesia ini biasanya karyawan memberikan laporan kinerja mereka serta eh, menggunakan kotak saran atau platform umpan balik untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka serta keluhan mereka kepada manajemen. Yang ketiga adalah diagonal communication. Jadi diagonal communication ini biasanya informasi yang mengalir antara individu atau departemen di berbagai tingkat hierarki dan divisi dalam organisasi yang tidak mengikuti jalur komunikasi vertikal atau horizontal yang konvensional. Untuk penerapannya sendiri itu biasanya seorang manajer berkomunikasi langsung dengan staf produksi untuk mendapatkan pembaruan mengenai jadwal produksi dan ketersediaan produk tanpa harus melalui jalur manajerial formal. Biasanya tim teknis ini bisa langsung berdiskusi dengan tim keuangan untuk mendiskusikan anggaran untuk sebuah proyek baru. Selanjutnya adalah horizontal communication. Jadi dalam hal ini informasi yang mengalir antara individu atau departemen pada tingkat yang sama dalam organisasi. Nah, dalam komunikasi ini biasanya sering digunakan untuk koordinasi dan kolaborasi antar tim atau departemen. Untuk penerapannya sendiri itu biasanya departemen itu berkomunikasi melalui rapat lintas departemen, email, dan sistem ERP untuk memastikan bahwa semua pihak itu terkait selalu mendapatkan informasi terbaru dan bekerja secara sinkron. Kemudian yang kedua adalah yang selanjutnya adalah types of communication network. Nah, untuk tipe communication network ini terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah chain network. Nah, dalam network ini informasi mengalir secara linear dari satu anggota ke anggota yang lainnya. Jadi setiap anggota itu hanya dapat berkomunikasi dengan orang yang langsung di atas atau di bawahnya di dalam rantai hierarki. Untuk penerapannya pada PT Bandung Indonesia ini eh, biasanya dalam struktur manajemen yang kaku, instruksi dari manajemen puncak mungkin disampaikan melalui serangkaian tingkat manajemen sebelum mencapai staf operasional. Misalnya arahan dari CEO disampaikan ke manajer, lalu manajer menyampaikan kepada manajemen departemen, kemudian manajemen departemen ke supervisor, kemudian supervisor ke operator. Selanjutnya adalah yang kedua adalah will network. Nah, dalam will network ini semua komunikasi itu harus melalui satu pusat titik yang berfungsi sebagai saluran utama. Jadi titik pusat ini bisa berupa seorang manajer atau pemimpin proyek yang mengkoordinasikan informasi antara anggota dengan tim yang lainnya. Nah, untuk penerapan di PT Bank Indonesia ini biasanya ketika ada suatu proyek yang penting atau tugas kritis yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, biasanya manajer proyek akan mengumpulkan tim untuk sebagai pusat komunikasi. Jadi mengumpulkan informasi dari anggota tim yang berbeda dan mendistribusikannya kembali kepada mereka yang memerlukan. Selanjutnya yang ketiga adalah all channel network. Nah, dalam all channel network ini, setiap anggota tim dapat berkomunikasi langsung dengan setiap anggota lainnya. Jadi hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang sangat kolaboratif dan memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan luas. Untuk penerapannya sendiri, itu biasanya tim proyek itu membutuhkan kolaborasi yang intensif seperti tim R&D dan tim inovasi produk. Mereka semua anggota dapat berkomunikasi secara langsung satu sama lain melalui meeting rutin, chat group, atau kolaborasi online untuk memastikan bahwa semua ide dan informasi disebarluaskan dengan cepat. Selanjutnya yang ketiga adalah benefit of information technology. Nah, untuk benefit of IT atau manfaat dari IT ini biasanya di PT Bank Indonesia ini sangat baik, sangat diperlukan sekali dan sangat bermanfaat sekali untuk PT Bank Indonesia. Nah, di PT Bank Indonesia ini biasanya menggunakan sistem ERP seperti SAP Business One untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dan memastikan bahwa aliran informasi yang lancar antar departemen. Selanjutnya, biasanya PT Bank Indonesia juga menggunakan email resmi dan aplikasi pesan instan seperti Microsoft Teams dan WhatsApp untuk memudahkan komunikasi cepat dan efisien antar karyawan dari berbagai tingkatan dan departemen. Selanjutnya yang ketiga adalah alat-alat seperti KPI dashboard atau software yang biasanya ada di dalam Asakai atau papan Asakai. Jadi manajemen manajer proyek ini biasanya digunakan untuk memantau kinerja individu dan tim seperti pergerakan produksi atau pergerakan dari tingkat cacat.
Nah, dengan menggunakan sistem ERP ini, manajemen di PT Bank Indonesia ini dapat dengan cepat mengevaluasi kinerja produksi dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Nah, jika terjadi peningkatan permintaan produk tertentu, data secara real time dari ERP ini dapat membantu manajemen untuk segera menyelesaikan jadwal produksi dan memastikan bahwa permintaan pelanggan dapat terpenuhi tanpa adanya keterlambatan atau shortage. Selanjutnya yang keempat adalah types of network system, yaitu mengenai intranet dan extranet. Nah, untuk penerapan teknologi dalam jaringan intranet dan extranet di PT Bando Indonesia ini memberikan manfaat yang sangat besar ya dalam meningkatkan aksesibilitas kepada sesama rekan kerja. Jadi beberapa manfaat yang didapatkan dari PT Bando Indonesia menggunakan sistem network ini, yang pertama akses informasi dapat lebih cepat, komunikasi yang efisien, kemudian yang ketiga adalah pengurangan ketergantungan pada fisik, dan yang terakhir adalah peningkatan dalam produktivitas. Jadi dengan menerapkan teknologi intranet dan extranet, PT Bank Indonesia ini dapat meningkatkan kolaborasi, efisiensi, dan produktivitas di seluruh organisasi. Hal ini juga memastikan bahwa informasi penting tetap aman dan hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki kewenangan. Nah, untuk intranet ini adalah jaringan pribadi yang hanya dapat diakses oleh anggota organisasi tertentu, seperti karyawan dan manajer. Jadi intranet digunakan untuk menyediakan informasi internal, aplikasi, dan komunikasi antar anggota organisasi. Untuk penerapannya di PT Bank Indonesia sendiri itu biasanya menggunakan intranet untuk menyediakan portal informasi internal bagi karyawan, termasuk dokumen prosedur operasional, laporan kerja, dan berita perusahaan. Nah, hal ini itu dapat memudahkan akses informasi penting bagi karyawan dan memastikan bahwa data internal tetap aman dan terbatas hanya untuk anggota di organisasi perusahaan aja. Selanjutnya adalah extranet. Nah, extranet ini adalah jaringan pribadi yang memungkinkan akses terbatas ke bagian dari internet organisasi oleh pihak eksternal, seperti mitra bisnis, pemasok, atau klien. Jadi, extranet memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang lebih luas tanpa mengorbankan keamanan data. Nah, penerapan di PT Bank Indonesia sendiri itu biasanya PT Bank Indonesia menggunakan ekstranet untuk memungkinkan mitra bisnis atau pemasok mengakses informasi terkait pesanan, status produksi, dan data kualitas produk saja. Dan hal ini dapat memfasilitasi kerjasama yang lebih efisien dengan pihak eksternal sambil tetap menjaga keamanan data perusahaan. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.